yaitu pelajaran yang keempat, mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Pada usia 6 tahun, ibu beliau juga meninggal. Beliau pun menjadi anak yatim piatu. Kehidupan yang keras menimpa beliau menjadi manusia pilihan. Sikap umat Islam harus sesuai dengan teladan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad didahului oleh peristiwa serangan pasukan gajah ke Mekah. Oleh karena itu, masyarakat Arab menyebut tahun kelahiran Nabi Muhammad sebagai tahun gajah. Materi pelajaran kita yang pertama adalah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah anggota kabilah Bani Hashim. Kabilah ini memiliki kedudukan yang mulia di kalangan suku Quraisy. Kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib merupakan salah satu kepala suku Quraisy. Beliau memegang jabatan Sikayah atau pengawas sumur Zam-Zam. Tugas Sikayah adalah menyediakan air yang dibutuhkan oleh para pengunjung Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muthalib menjadi orang yang berpengaruh di kalangan suku Quraisy. Walaupun demikian, Bani Hashim merupakan kabilah yang sederhana. Mereka tidak sekaya kabilah-kabilah lain dalam suku Quraisy. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ia merupakan salah satu putra Abdul Muthalib. Abdullah meninggal dunia ketika mengikuti kafilah dagang ke Syam. Ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Yasrib, Madinah. Peristiwa itu terjadi 3 bulan setelah Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab, ibu Nabi Muhammad. Aminah binti Wahab berasal dari kabilah Bani Zuhrah, baik dari garis keturunan ayahnya maupun ibunya. Nabi Muhammad merupakan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tidak lama setelah peristiwa serangan pasukan gajah, Aminah binti Wahab melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah Muhammad. Ia lahir pada malam menjelang dini hari tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Pagi harinya, Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah setelah mendengar kabar itu. Diangkatnya cucunya itu, lalu diciumnya dan didekapnya. Lalu ia tawaf mengelilingi Ka'bah. Seminggu kemudian, Abdul Muthalib mengadakan selamatan. Semua orang Quraisy hadir dan ikut bergembira. Pada saat itulah Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad kepada cucunya itu. Muhammad berarti orang yang terpuji. Abdul Muthalib berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Inilah silsilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad dalam masa asuhan. Menurut kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir disusukan kepada wanita desa. Udara desa yang bersih sangat baik bagi pertumbuhan anak. Pergaulan masyarakat desa juga sangat baik. Penduduk Mekah berharap anak-anak mereka dapat tumbuh sehat dan memiliki sopan santun yang baik. Selain itu, anak-anak akan lebih fasih berbahasa Arab apabila mereka tinggal di desa. Demikian juga Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, ibu-ibu dari desa Sa'ad datang ke Mekah. Mereka menghubungi keluarga-keluarga yang akan menyusukan anaknya. Desa Sa'ad terletak kira-kira 60 km dari Mekah dan dekat dengan Taif. Desa itu terletak di daerah pegunungan sehingga udaranya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Ibu-ibu itu berharap dapat mengasuh anak-anak orang kaya sehingga mendapatkan upah yang banyak. Di antara ibu-ibu itu terdapatlah wanita yang bernama Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Keluarganya termasuk keluarga miskin. Ia juga berharap bisa mengasuh anak orang kaya. Ketika menemui Aminah, ia belum mengambil keputusan karena Aminah juga orang miskin. Kemudian Halimah menemui suaminya yang bernama Haris. Halimah mengatakan bahwa ia telah keluar masuk lorong untuk mencari anak asuh. Akan tetapi Halimah tidak menemukan anak, kecuali seorang anak yatim. Halimah mengatakan bahwa ia tidak sanggup mengasuhnya karena orang tuanya miskin.
Walaupun demikian, Halimah mengatakan bahwa ia tertarik untuk mengasuh anak itu. Anak itu memiliki wajah yang berseri-seri serta pandangannya yang tajam. Haris kemudian mendesak Halimah agar mengambil anak itu. Akhirnya Halimah mengambil Nabi Muhammad. Aminah dan Abdul Muthalib pun melepaskannya dengan senang hati. Dengan mengasuh Nabi Muhammad, Halimah berharap agar Tuhan memberkati ke seluruh keluarganya. Harapan Halimah dan suaminya menjadi kenyataan. Kehadiran Muhammad dalam keluarga miskin itu membawa berkah. Kambing yang mereka pelihara menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan lebih banyak susu. Rumput yang digunakan untuk mengembala kambing juga tumbuh subur. Kehidupan keluarga mereka pun menjadi cerah dan bahagia. Dalam masa kanak-kanak, Nabi Muhammad telah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ia sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Pada usia 5 bulan, ia sudah pandai berjalan. Dan pada usia 9 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berbicara. Pada usia 2 tahun, ia sudah bisa dilepas untuk mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Pada usia itu, ia berhenti menyusu. Saatnya pun tiba, Halimah harus mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Dengan berat hati, Halimah harus berpisah dengan anak asuh yang membawa berkah itu. Aminah sangat senang melihat anaknya kembali dengan segar bugar. Perpisahan Halimah dengan Muhammad tidak berlangsung lama. Kota Mekah diserang wabah penyakit. Untuk menjaga keselamatannya, Aminah kembali menyerahkan Muhammad kepada Halimah. Dalam masa asuhannya kali ini, Halimah dan anak-anaknya sering menemukan keajaiban. Anak-anak Halimah sering mendengar suara orang yang memberikan salam kepada Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Padahal mereka tidak melihat siapapun. Di saat yang lain, anak Halimah yang bernama Dimrah pulang dari bermain sambil menangis. Ia mengatakan bahwa ada orang yang menangkap Muhammad. Orang itu besar-besar dan berpakaian putih-putih. Halimah pun bergegas untuk menyusul Muhammad. Sesampainya di sana, ia menjumpai Muhammad sedang sendirian menengadah ke langit. Setelah ditanyai Halimah, Muhammad berkata, ada 2 malaikat turun dari langit. Mereka memberikan salam kepadaku. Mereka juga membaringkanku lalu membuka bajuku, membelah dadaku dan membasuhnya dengan air yang mereka bawa. Lalu mereka kembali menutup dadaku. Aku tidak merasa sakit dan tidak ada bekasnya. Kedua malaikat itu baru saja menghilang ke angkasa. Sejak kejadian itu, Halimah merasa takut. Ia merasa tidak mampu lagi untuk mengasuh Muhammad. Pada usia 4 tahun, Halimah mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Pada suatu hari, Aminah membawa Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Yasrib, Madinah. Mereka ditemani seorang pembantu wanita yang bernama Ummu Aiman. Setelah berziarah dan mengunjungi beberapa keluarganya di Yasrib, mereka pulang ke Mekah. Setibanya di kampung Abwa, Aminah mendadak jatuh sakit. Kampung itu lebih kurang berjarak 37 km dari Yasrib. Beberapa hari kemudian, Aminah pun meninggal dunia. Ia dimakamkan di kampung tersebut. Sesampainya di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan Muhammad dan Ummu Aiman dengan rasa haru dan duka. Dalam usia 6 tahun, Muhammad telah menjadi seorang yatim piatu. Setelah itu, Muhammad diasuh oleh kakeknya. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal karena sakit tua. Sebagai gantinya, Abu Thalib kini mengasuh Muhammad. Di antara paman-pamannya, hanya Abu Thaliblah yang menyerupai kakeknya. Walaupun miskin, ia sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat suku Quraisy. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.